wah jelek nih Warriors nih musim ini. No man, gue selalu bilang bahwa Warriors mau ada di seat berapapun, mau dia di seat 8 kek, ketemu seat 1 kek, ya 8 ketemu 1, itu satunya yang bakal ketar-ketir. Mereka mau di seat berapa? 7 ketemu 2, duanya yang bakal ketar-ketir. Gue kangen banget sama rivalitas. Gue nggak melihat ada rivalitas di NBA sekarang. Semua NBA baik-baik saja, terlalu baik-baik saja. Gue mau ada 2 tim yang bener-bener panas gitu. Terakhir yang gue temukan sekarang adalah rivalitas antara New Orleans Pelicans dan Phoenix Suns. Walaupun bukan rivalitas banget ya, tapi kelihatan bro, satu pemain yang gue punya di semua fantasy tim gue itu adalah Zion. Kenapa gue pede banget sama Zion? Walaupun dia suka terbang-terbang gitu, Zion bahaya. Kemarin 360 windmill gitu, bahaya bro. Lu kalau mau kayak gitu, please lah, ikut dunk kontes. Jangan pernah meng-underestimate dan jangan pernah melupakan Nikola Jokic bro. Jadi kalian nggak bisa komplain. Kenapa Luka megang bola mulu? Kenapa Luka maruk? Kenapa Luka ini, Luka itu? Lu mau bagaimana kalau dia nggak maruk? Ya? Pelicans nomor 1, rekornya 18 kali menang, 8 kali kalah. Siapapun yang bilang ini Pelicans hoki, sini berhadapan sama saya, kita duel. Ngobrol NBA episode 30. Aduh, udah 30 episode. Dan minggu kemarin gue hanya upload 1 video untuk semua bisa ditonton, dan 1 video untuk member yang hanya bisa ditonton sama member. Dan yang belum jadi member, kemarin ada beberapa yang message gue, bro ayo dong upload video lagi. Oke, kita gas hari ini. Kemarin lagi banyak banget kerjaan dan ada sedikit masalah trouble di minggu lalu. Jadi satu dan lain hal, gue hanya upload 1 video minggu lalu. Jadi mohon maaf buat semuanya yang udah nungguin. Sekarang kita gas episode 30. Ini hari Senin, semangat hari Senin. Sudah jam 6. Wah, nggak bisa lama-lama nih kayaknya videonya. Oke, episode 30 gue mau ngomongin beberapa hal. Dan nanti terakhirnya gue akan tutup dengan recap. Gue akan cek-cek standing di wilayah timur, klasemen di wilayah timur dan wilayah barat. Kita cek siapa tim yang naik ke posisi 1, siapa yang turun. Singkat-singkat aja, nanti coba kita bahas di akhir video ya. Oke, pertama mungkin beberapa topik yang mau gue angkat sebenarnya di episode 30 ini. Kemarin hari Sabtu itu gue siaran di Champions TV, di Moji dan di video.com. Itu gamenya lumayan lucu tuh teman-teman kalau yang nonton. Game pertama antara Lakers lawan Sixers itu seru banget. Itu Sixers udah unggul 9 poin bro, tinggal sisa 29 detik. Gue di studio sama partner gue, sama host gue Mutia, gue udah bilang, ya udah gimana Lakers mau bisa nyusul, udah ketinggalan 9 poin, sisa 29 detik loh. Terus gue ingat, aduh Sixers pelatihnya Doc Rivers ya. Kadang-kadang Doc Rivers suka blunder-blunder gak jelas, tau gak lo. Tiba-tiba Sixersnya turnovers. Dan akhirnya overtime loh. Overtime, asli overtime. Walaupun akhirnya Lakers gak bisa ngepoint kalau gak salah di overtime. Nggak bisa ngepoint atau cuma 2 poin. Pokoknya intinya akhirnya si Sixers mainnya bener lah di overtime. Dan akhirnya mereka menang. Cuma come on man, lu udah unggul 9 poin, and then turnovers after turnovers bisa bikin Lakers jadi maksa buat overtime. Lo gokil asli, itu game lucu. Gue posting di Instagram, gue bilang lucu itu game, asli lucu banget. Game kedua Milwaukee Bucks melawan Dallas Mavericks hari Sabtu kemarin, lanjutannya itu seru juga. Itu terakhir tuh ya, kalau gue kan short term memory ya, jadi ingatan gue tuh jelek banget asli. Gue harus minum obat man. Itu Mavericks tuh, Luka Doncic tuh udah kesel banget sama teammates-nya itu. Dinwiddie, no, not Dinwiddie. Si itu, who's the other guy? Tim Hardaway Jr. Gila, gue sampai lupa. Tim Hardaway Jr. bro, dia tuh sudah disayang banget ya sama fansnya Mavericks beberapa minggu terakhir ini. Tim Hardaway Jr. itu jadi kesayangannya fansnya Mavericks karena sebelumnya dia bau banget. Dan lately he's been on a hot streak, shooting streak ya. 3 poinnya kalau nggak salah setiap game itu minimal dia masukin 5 kali 3 point loh. Di berapa games gitu, 6 apa 7 game dia minimal banget 5 kali 3 point masuk. Gokil men, udah kayak Steph dia mainnya. Tapi di game kemarin pas gue siaran itu kalau nggak salah dia dapat
free throw itu 3 kali atau berapa, dan dia nggak ada yang masuk. Asli nggak ada yang masuk. Abis itu Dorian Finney-Smith juga masuk 1 atau gimana, end up-nya Milwaukee Bucks menang. Asli itu lucu banget, men. Asli 2 game itu sama-sama keren, sama-sama ketat, tapi ketatnya dengan cara yang apa ya, nggak lazim gitu loh. You miss free throws dan lo membuat lawan lo itu bisa comeback dan eventually win the game gitu. Walaupun itu nggak terjadi di game antara Lakers dan Sixers yang tetap menang terakhir-terakhirnya. So anyway, itu recap siaran gue kemarin weekend. Seru, dan itu akan menjadi siaran gue yang terakhir di tahun ini. Karena, masih ada 1 minggu lagi, tanggal 17 hari Sabtu depan gue harusnya jadwalnya 2 game gue siaran di hari itu. Tapi gue bilang sama produsernya gue hanya bisa ngambil 1 game di pagi harinya, karena gue harus nyetir ke Surabaya. Tanggal 17 gue harus nyetir ke Surabaya karena anak gue tanding di CLS turnamen di Surabaya. Jadi karena nyetir, gue harus berangkat agak sedikit, nggak boleh kesiangan lah intinya. Karena gue nggak non-stop, gue akan stop di Semarang dulu, and then stay over 1 malam, and then lanjut ke Surabaya. Dan besoknya turnamen CLS. Anak gue mewakili Warriors Jakarta. Kita akan ada di Surabaya sampai tanggal 24, and then gue lanjut ke Malang kalau nggak salah. Lupa. Jadi intinya mudah-mudahan gue akan tetap bisa bikin konten ya selama gue liburan di sana. Sebisa mungkin gue sempetin, walaupun nanti mungkin recordingnya hanya pakai handphone. Gue malas bawa semua peralatan kamera gue yang ribet nanti, apalagi mesti ngurusin anak gue tanding dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan gue akan berusaha bikin konten sebisa mungkin. Kalau ada materi-materi yang asik, yang seru, pertandingan-pertandingan yang panas, nanti pasti sebisa mungkin akan gue bahas. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi inti-inti sarinya nanti kita coba bahas. Oke, terus hari Minggu kemarin hari Minggunya gue ke Bogor. Gue menghadiri acara ulang tahun keduanya Bucket List. Buat teman-teman yang belum pernah ke Bucket List di Bogor, itu gokil, man. Tempat itu, waduh, itu gue bilangnya itu heaven on earth buat gue as a fans NBA ya. Gue setiap kali masuk ke galerinya, gue selalu merasa kayak yang kayak surga, man. Teman-teman ini mungkin gue sambil kasih lihat juga beberapa cuplikan apa-apa aja yang bisa kalian nikmatin ketika kalian datang ke Bucket List ya. Ini luar biasa tempat ini. Kalau kalian punya waktu senggang, mampir ke sana, nggak ada salahnya. Oke, dan gue sebelum ke Bogor, gue sempetin banget nonton big match di weekend kemarin antara Golden State Warriors dan juga Boston Celtics. Itu walaupun gue nggak nonton sampai selesai, tapi paling nggak gue udah nangkep lah apa yang terjadi di game itu. Gue sudah bisa menyimpulkan. Kesimpulannya sebenarnya kita analisa nggak usah terlalu dalam-dalam ya. Golden State Warriors, nanti kita akan cek standing. Golden State Warriors ada di posisi berapa, tapi sebentar gue cek dulu. Golden State Warriors itu sekarang ada di posisi 8 ya. Mungkin secara orang lihatnya yang ya elah, Warriors ada di posisi 8, masih jauh lah. No, kalian teman-teman yang nonton kemarin game antara Warriors lawan Celtics pasti akan berpikiran yang sama seperti gue. Ketika game itu udah selesai dan kalian nonton secara detail, kalian nonton gimana Jason Tatum bisa struggle di game itu, even tanpa Wiggins ya. Golden State Warriors tanpa Wiggins, Boston Celtics tanpa Al Horford, Robert Williams juga memang belum main kan ya. Tapi gue melihat bahwa Golden State ini itu cuma perlu di-push gitu loh. Mereka nggak, ketika ada Dub Nation yang nanya, bro, Golden State Warriors harus ngambil apa, harus nuker siapa, harus datengin siapa, ini kita berantakan begini-begini. Gue responnya nggak bisa, gue nggak pernah merespon dengan bilang bahwa okay, the Warriors are in trouble. The Warriors as a team is in trouble. Gue nggak pernah bilang mereka is in trouble. Nggak pernah sedetik pun sekalipun kepikiran bahwa wah jelek nih Warriors nih musim ini. No man, gue selalu bilang bahwa Warriors mau ada di seat berapapun, mau dia di seat 8 kek, ketemu seat 1 kek, ya 8 ketemu 1, itu satunya yang bakal ketar-ketir. Mereka mau di seat berapa? 7 ketemu 2, 2-nya yang bakal ketar-ketir. Mereka mau di seat 6 ketemu seat 3 aja bakal ketar-ketir, bro. Gak peduli kita kalau ngomongin Warriors itu udah gak peduli mereka harus ada di seat 1, seat 2, seat 3, gak peduli. Mereka mau jadi underdog di seat 6, 7, 8, stres juga yang ketemu Warriors tetap deh.
Percaya gue. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan buat Dub Nation. Gue melihat bagaimana mereka, kalau mereka komit dan disiplin bermain defense-nya seperti melawan Celtics kemarin. Gue lihat mulai dari Draymond Green, mulai dari DiVincenzo, mulai dari Klay Thompson, semuanya ketika mereka mau komit, mereka satu frekuensi, man. The Warriors is still the Warriors, bro. They're the defending champion dan mereka harus bermain layaknya defending champion. Mereka kehilangan Gary Payton II, Otto Porter dan lain-lain. Menurut gue pemain-pemain penggantinya sekarang, like DiVincenzo tadi gue bilang, mainnya bagus banget kemarin defense-nya, very very disruptive. Klay Thompson juga mainnya very very disruptive, ganggu, aktif banget main defense-nya. Cuma itu kok yang dibutuhin sama Warriors sebenarnya. Offense-nya nggak akan ada obatnya, tetap nggak ada obatnya, bro. Steph lo lihat kemarin mainnya kayak apa? Steph itu kan kalau dikasih big lights gitu ya, big moments gitu ya, game-game yang big match kayak lawan Celtics gitu, Steph itu makin suka gitu. He live for that moment gitu. Jadi gue nggak ragu sama sekali kalau ngomongin starting five Warriors ya. Looney, Steph, Dre, Klay, Wiggins, itu starting five, tetap starting five terbaik di NBA mau nggak mau. Jadi udah kedepannya sih menurut gue ini tinggal go up, tinggal naik aja. Nggak akan mungkin bisa turun menurut gue. Feeling gue mereka nggak akan bisa turun. Mereka hanya bisa naik menurut gue. Mereka udah start dari bawah, naik, makin naik lagi menurut gue. Tapi mereka mau turun pun juga nggak apa-apa, asal jangan turun di luar play-in ya. Ya di 8 aja lah, di 8 ya paling mentok di 8 menurut gue. Siapapun yang ketemu Warriors nanti di playoff, tidak peduli dia Warriors ada di seat berapa, menurut gue lawannya pasti akan ketar-ketir. Oke, segitu aja untuk Warriors. Tapi lawan Celtics kemarin mainnya keren banget, offense seperti biasa tetap bagus. Pertanyaannya selama ini adalah defense-nya kemana? Dan kemarin mereka melakukan tugasnya dalam bermain defense dengan sangat-sangat baik. Ada breakdown-nya, bro. Dari quarter 1, 2, 3, 4 semua ada penjelasan detailnya. Siapa yang bermain bagus defense-nya, ditunjukin tuh detailnya. Klay mainnya bagus banget, DiVincenzo mainnya bagus banget. Pemain-pemain itu semua cuma tinggal perlu di-push aja. Kuminga mainnya bagus banget. I always love Kuminga. Gue lebih suka sama Kuminga dibanding sama Wiseman. So, gue selalu bilang ketika pembahasan tentang Warriors, gue melihat Wiseman itu bukannya jelek, tapi dia belum siap gitu loh. Dia masih harus digembleng dulu, either it's in G League atau di develop bagaimanapun lah. Intinya dia belum siap in a real game situation ya menurut gue. Apalagi dengan bagaimana fluidnya offense-nya, gaya menyerangnya Warriors menurut gue, dan gaya defense-nya Warriors menurut gue yang begitu kompleks. Dia belum sampai situ kayaknya gitu. Jadi tapi kalau Kuminga, I think he's fast learner dan dia menurut gue sejauh ini sekarang gue melihat perkembangannya dia, developmentnya dia lebih bagus dibandingkan dengan Wiseman ya. Terlepas dari Wiseman udah lama cedera, dia masih harus mulai lagi dari nol. Terlepas dari itu, secara skill set gue lebih feeling sama Kuminga. Mudah-mudahan Kuminga bisa dikasih menit terus ya ke depannya sama Steve Kerr ya. Oke. Nextnya kita bahas apa? Oke, ini seru nih. Gue mau ngomongin sedikit tentang rivalitas nih. Rivalitas, gue kangen banget sama rivalitas. Gue nggak melihat ada rivalitas di NBA sekarang. Semua NBA baik-baik saja, terlalu baik-baik saja. Gue mau ada dua tim yang bener-bener panas gitu. Kalau setiap ketemu panas, tensinya tinggi, emosi dan lain-lain, ya nggak sampai berantem. Cuma maksud gue senang gue ngelihat yang ada bumbu-bumbu emosi, tensi tinggi gitu. Seneng gue, lebih enjoy nontonnya. Dan terakhir yang gue temukan sekarang adalah rivalitas antara New Orleans Pelicans dan Phoenix Suns. Walaupun bukan rivalitas banget ya, tapi kelihatan bro. Musim lalu kan Phoenix Suns tuh ngalahin mereka di first round ya. Walaupun mendapat perlawanan yang sangat-sangat kuat dari Pelicans ya. Alvarado lawan CP3, seru man. Dan ternyata panasnya playoff musim lalu tuh sampai ke bawah sampai sekarang. Kemarin dia di pertemuan pertama mereka ya, itu Pelicans menang
tadi juga Pelicans menang, jadi udah ketemu 2 kali, dua-duanya Pelicans yang menang. Walaupun tadi kalau nggak salah nggak ada Devin Booker ya. Tapi yang di pertemuan pertandingan pertama mereka keren man, asli itu Zion Williamson udah terakhir tuh udah 360 windmill dunk bro. 360 windmill itu udah akhirnya pemain Suns-nya panas karena merasa itu nggak respect, nggak apa. Tapi menurut gua itu udahlah. Zion Williamson juga udah bilang di press conference bahwa itu bukan karakternya dia yang tidak respect terhadap lawannya, bukan, tapi mau nggak mau dia sadar bahwa Phoenix Suns itu adalah yang ngalahin mereka musim lalu, jadi dia otomatis panas, dia mau bikin statement. Itu bukannya 360 windmill dunk loh, it's a statement dunk. It's a statement dunk bro, dari Zion yang mau bilang bahwa hey, I'm here now, I'm ready. Let's meet up again in the playoff gitu. Kita buktiin sekarang dengan adanya Zion Williamson, Pelicans bisa sejauh apa, dan sejauh ini keren man. Rivalitas mereka tuh keren menurut gue. Tadi gue ada video juga yang nunjukin kalau CP3 ada sedikit nyikut Alvarado. Keren bro. Gue seneng rivalitas kayak gini tuh. Ayo dong banyakin lagi nih kayak gini-gini nih. Di timur siapa ya? Rivalry-nya di timur nggak ada kayaknya, paling kayak beberapa musim lalu si Trae Young, Atlanta Hawks sama New York Knicks itu pun juga cuma sekejap lah. Sampai sekarang menurut gua nggak berlanjut lah rivalitasnya. Tapi ini Pelicans sama Phoenix Suns ini seru man. Ini senggol-senggolannya seru. Oke, tadi gue udah bahas Warriors, bahas Pelicans sama Phoenix Suns. Gue juga mau bahas sedikit tentang Zion ya. Gue main fantasy musim ini 6 liga dan di 6 tim gue itu gue selalu ada Zion semuanya. Satu pemain yang gue punya di semua fantasy tim gue itu adalah Zion. Kenapa gue pede banget sama Zion? Gue melihat bahwa di beberapa musim lalu yang dia nggak cedera ya, setiap kali dia main gue perhatiin dengan detail. Orang ini emang monster man. Monster yang punya footwork bagus, agility-nya bagus, eksplosif banget, dan dia pinter, dan dia offensive game-nya menurut gue dia pinter gitu loh. Walaupun dia suka terbang-terbang gitu, Zion bahaya. Kemarin 360 windmill gitu, bahaya bro. Lu kalau mau kayak gitu please lah ikut dunk contest. Cuma lu satu-satunya yang bisa menyelamatkan legasinya dunk contest yang menurut gue makin kesini udah turun. Yang di invite udah akhirnya yang menerima invitation dan kontesnya juga udah pemain-pemain yang bukan jelek ya, dangnya keren, cuma nggak menjual gitu loh, nggak entertaining gitu. Zion please, lu kalau mau 360 windmill, I know you can do it man, play in the dunk contest bro. Jangan takut cedera lah, udah gas aja. Menurut gue Zion salah satu pemain yang bisa menyelamatkan wajah dunk contest nih. Ya banyak sih yang bisa menyelamatkan wajah, Aaron Gordon maybe, Zach LaVine maybe, Ja Morant maybe, tapi Zion Williamson gue mau lihat dia ada di dunk contest. Bro, Pelicans posisi 1 sekarang, 7 game winning streak, 7 game winning streak. Dan you know what? Statistiknya Zion gue punya di semua tim fantasy gue. Tadi gue udah ngomong ya, man, I'm so happy punya Zion. Karena statistiknya nih kita contoh di 7 game terakhir ya. 35 points, 29, 30, 33, 23. 8 rebound, 7, 10. Wow, gila man. Sangat-sangat konsisten, sangat-sangat stabil. Nggak ada flopnya gamenya. Menurut gue Zion musim ini belum ada satupun yang dia flop. Mudah-mudahan Zion, mudah-mudahan Anda tidak cedera ya. Saya juga punya Anthony Davis di beberapa tim fantasy saya. Mudah-mudahan ya Anthony Davis jangan kumat, tahan ya sampai habis musimnya, tahan ya. Zion, kita kalau ngomongin posisi power forward ya, gue kemarin dikasih di WA sama salah satu orang dari NBA Indonesia. Gue disuruh bikin, ditanya begini, Mas Iril boleh nggak bikinin team of the week buat minggu ini. Jadi starting five of the week lah, minggu ini versi gue. Dan gue bener-bener galau, gue asli gue galau. Di posisi guard, point guard gue masukin Luka Doncic, shooting guard gue masukin Donovan Mitchell, small forward gue masukin Jason Tatum of course. Ya gue bisa masukin KD dan lain-lain, tapi gue mau masukin Jason Tatum. Dan di posisi power forward saya jahat sama Zion.
saya masukin nama Giannis di situ. Walaupun Giannis sebenarnya mainnya bagus juga, tetap statistiknya oke. Tapi man, gue tuh ragu mau masukin Giannis sebenarnya. Gue pengen masukin Zion di situ sebenarnya, di power forward. Dan di center gue masukin Anthony Davis. Gue bisa masukin Jokic, gue bisa masukin Embiid. Tapi di saat gue ditanya di WA, itu Anthony Davisnya lagi gokil. Walaupun jarak antara ketika gue ditanya dan kontennya dinaikin di NBA Indonesia itu cukup jauh sebenarnya. Dan Zion sih, gue merasa berdosa, mohon maaf ya Zion ya, gue sayang banget sama lo, tapi nggak tahu kenapa gue pilih Giannis di Team of the Week gue, mohon maaf. Oke, sebelum kita pembahasan terakhir mengenai klasemen sementara, gue mau membahas tentang dua pemain. Yang pertama adalah Nikola Jokic. Gue tahu media-media di Indonesia, termasuk gue, media-media di luar semua, jarang sekali yang mengcover tentang Nikola Jokic. Dan gue mau mengapresiasi banget Nikola Jokic, dan gue mau mengingatkan ke teman-teman semua, jangan pernah mengunderestimate dan jangan pernah melupakan Nikola Jokic, bro. Nikola Jokic tuh gila ya, musim lalu ya, walaupun ada beberapa catatan statistiknya yang menurun, tapi gue udah bisa expect itu. Kayak points-nya contohnya, musim lalu tuh 27 points per game kalau nggak salah, musim ini turun jadi 23-an. Tapi kita udah bisa expect karena of course ada Jamal Murray udah main lagi, MPJ udah main lagi, jadi dia harus bagi-bagi poinnya dia ke pemain-pemain yang lain. Rebounds-nya juga dari musim lalu 13 atau 14 rebounds per game, musim ini 10 rebounds per game. Menurun memang, tapi tetap double digit. Assist-nya justru yang naik. Dari 7, sekian assist per game, musim ini naik jadi 9, sekian assist per game. Udah mau triple-double, bro. Center man. Udah mau triple-double season. Mudah-mudahan, gue doain banget nih, Jokic bisa triple-double. Ya nggak tahu dia bakal jadi MVP lagi dan lagi apa nggak, udah bosen juga mungkin ya yang lain, udah ya MVP-nya Jokic, kecuali Denver-nya bisa jago banget dan ya mungkin dia tetap ada di perbincangan tentang daftar calon MVP ya. Cuma untuk jadi MVP lagi sih gue nggak tahu apakah NBA mau ngasih lagi atau enggak ya, apakah harus gantian sama yang lain. Tapi Nikola Jokic man, gue ya mau gimana ya, Nikola Jokic mungkin mainnya tidak flashy, tidak eksplosif, tapi bro, dia itu jenius man. Dia tuh jenius man. IQ basketballnya is damn high, dan court visionnya bagus banget, passingnya ajaib banget untuk seorang big man. Gue dulu ngefans banget zaman gue 90-an sama Arvydas Sabonis, bapaknya Domantas Sabonis ya. Ngingetin gue banget sama Nikola Jokic tuh, ngingetin gue banget sama Arvydas Sabonis zaman dulu di Portland. Keren man, untuk ukuran seorang center sih Nikola Jokic is one of a kind ya untuk di generasi sekarang ini. Dan yang kedua, pemain kedua adalah Joel Embiid. Tadi dia 50 points lagi. Saya juga punya Joel Embiid di salah satu tim fantasy saya. Hari ini dia 53 points, dan waktu berapa minggu yang lalu dia sempat 50 points juga, dan dia menjadi pemain pertama di NBA musim ini yang sudah dua kali mencetak 50 points. Dan ada satu fun fact nih. Tadi gue baca di mana gue lupa. Ada salah satu fun fact, kalau nggak salah bilangnya gini. Sejak eranya Shaq ya, eranya big man tuh kan sebenarnya kalau kita ingat tuh sebenarnya terakhir tuh eranya Shaq lah ya, yang sangat-sangat dominan. Setelah eranya Shaq itu baru 9 kali kejadian ada pemain center yang bisa mencetak 50 poin. Itu baru ada 9 kali terjadi. Dan Joel Embiid sudah 4 kali. Dari 9 kali itu, 4-nya itu Joel Embiid, 5-nya itu bagi-bagi tuh ya ke yang lain tuh. Gila man, Joel Embiid tuh, aduh, seneng juga gue pegang dia di tim fantasy gue, walaupun sempat cedera waktu kemarin ya, seminggu apa berapa gitu. Tapi apalah jadinya Sixers tanpa Joel Embiid ya. Dan ya sedikit gue bahas tentang Luka Doncic. Banyak yang bilang dia usage rate-nya terlalu tinggi, dia terlalu banyak melakukan hal-hal yang berlebihan. Semua bolanya di dia, semua bolanya mati di dia, terlalu dominan dan lain-lain. Menurut gue bro, Dallas Mavericks kalau nggak ada Luka Doncic mau gimana? Memang dia diharapkan untuk menginitiate semua offense-nya memang dari dia. Lo mau harapin apa? Mau dia pun disuruh ngapain? Mau main off the ball? Siapa yang playmakernya yang lain yang mau ngatur? Siapa? Dinwiddie yang mau ngatur?
Si tim Hardaway Junior yang mau ngatur. Siapa yang mau ngatur? Nggak ada yang bisa ngatur. Mau nggak mau mesti Luka yang ngatur. Jadi kalian nggak bisa komplain. Kenapa Luka megang bola mulu? Kenapa Luka maruk? Kenapa Luka ini, Luka itu? Lu mau bagaimana kalau dia nggak maruk? Ya udah semuanya memang dari dia. Either dia yang nge-point sendiri, atau dia yang passing ke temen-temennya. Dan passingnya itu kan semua nggak harus jadi assist. Kalau yang dia passing nge-shootnya masuk ya jadi assist. Tapi teman-teman harus cek juga ada advance statistik ya. Statistik yang lebih detail. Yang lebih detail bahwa passing-passingnya Luka itu yang tidak jadi assist ya. Yang tidak jadi assist itu dia salah satu yang tertinggi loh. Berarti dia memang tetap mau passing, bukan dia maruk. Cuma memang passing-passingnya tidak selalu jadi assist gitu. Salahin teammate-nya, jangan salahin Lukanya. Luka nggak salah men. Luka udah layak dia dapat dia sedominan itu untuk meng-carry offense-nya Mavericks tuh. Menurut gue dia memang sudah layak dan sepantasnya lah. Oke, panjang banget ini episode ya. Padahal pembahasannya nggak terlalu banyak. Oke, terakhir ya, gue mau bahas tentang klasemen sementara di wilayah timur dan wilayah barat. Singkat aja, mungkin gue nggak mau membahas terlalu detail. Di wilayah timur, nomor satunya ada Boston Celtics. Kemarin baru kalah dari Warriors. Jadi 21 kali menang, 6 kali kalah. Milwaukee Bucks 19 kali menang, 7 kali kalah. Tadi kalahnya sama Houston Rockets. Itulah keajaiban di regular season. Bisa kalah sama Houston Rockets. Jadi menurut gue, anything can happen in the regular season. Tapi kalau udah serius, di playoff, ya serius semua. Mainnya serius. Tapi kalau di regular season ya jangan kaget. Kalau Milwaukee bisa kalah sama Houston Rockets, ya jangan kaget. Kalau Houston Rockets memang lagi malam itu lagi bagus semua, mainnya lagi rapi, persentase shooting akurasinya lagi bagus, ya bisa menang. Jadi jangan kaget. Dan di posisi 3 ada Cleveland Cavaliers. Posisi 4 ada Brooklyn Nets. 5 ada Sixers, dan ke-6 ada Atlanta Hawks. Atlanta Hawks sempat turun kemarin, tapi ini udah lumayan lagi, udah mulai naik lagi. Indiana Pacers, dan New York Knicks, bro. New York Knicks itu 4 game winning streak loh. Keren loh, udah above 500 sekarang. New York Knicks udah nyusul Toronto Raptors di bawahnya, dan ada Miami Heat. Aduh, Chicago Bulls nih kenapa ya? Chicago Bulls nih ngaco nih. Washington Wizards sempat oke, sekarang udah kalah 6 kali berturut-turut, udah drop nih ke posisi berapa nih? 12. Kalau Orlando, Charlotte, Detroit, ya begitulah. Saya berharap memang Orlando waktu itu sempat di hot take saya, Orlando bisa nyalip ke play-in, tapi bisa sih. Ya masih bisa sih semua sebenarnya masuk ke play-in atau bisa naik ke playoff sih harusnya masih bisa. Oke, sekarang kita ke wilayah barat ini. Wilayah barat asik, bro. Pelicans. Gila, Pelicans nomor 1, men. Pelicans nomor 1, rekornya 18 kali menang, 8 kali kalah. Siapapun yang bilang ini Pelicans hoki, sini berhadapan sama saya, kita duel. Nggak, Mon. Ini nggak hoki ini. Ini emang bagus dan emang jago. Pelicans tuh emang jago. Mereka main tanpa Brandon Ingram loh. Tanpa Herb Jones. Udah berapa minggu itu nggak main. CJ McCollum juga mainnya masih turun naik, nggak selalu wangi lah tembakannya. Tapi bro, pemain-pemain lain yang mau gue sebutin satu-satu, wah gila men, semua pemainnya menurut gue menjalankan role-nya dengan sangat-sangat baik. Dan Willie Green ini as a coach nih di musim keduanya keren bro. Udah makin tahu semua pemain-pemainnya harus diapain, ngatur skemanya juga menurut gue makin banyak variasinya. Dan hustle-nya men, energi, hustle, just playing together as a team, itu yang ditunjukkan, karakter yang ditunjukkan sama Pelicans. Keren, gila kalau lagi home game itu fans-fansnya juga udah mulai beringas ini sekarang nih. Zion juga mainnya kesetanan, pemain-pemain kayak Trey Murphy itu gue suka banget. Larry Nance gue udah suka dari zaman dia di Cleveland. Siapa lagi? Alvarado, Najee Marshall, semua pemain-pemainnya menurut gue mau gitu, kerja keras tuh di lapangan tuh menurut gue mau gitu. Itu yang gue suka dari karakter dari Pelicans sejauh ini. Ya mereka bisa sejauh apa nanti atau berapa lama mereka akan bertahan di posisi 1 ya itu urusan nanti. Tapi paling tidak sampai hari ini mereka 7 game winning streak bro. Dan itu bukan hoki, itu memang jago, memang bagus, mereka layak
ada di posisi 1. Posisi 2 sekarang Memphis 17 kali menang 9 kali kalah. Denver di posisi 3 16 kali menang 10 kali kalah, dan Phoenix Suns sudah melorot ke posisi 4. Ini saking ketatnya wilayah barat, Phoenix bisa langsung ke 4 sekarang, 16 kali menang 11 kali kalah berkat kalah back to back dari Pelicans. Sacramento nih masih oke, ini masih ada di posisi 5 nih, 14 kali menang 11 kali kalah. Portland juga salah satu tim yang mengejutkan musim ini, sempat ada di posisi 1 kalau nggak salah ya Portland ya. Sekarang di posisi ke-6. Dan ada Clippers, Warriors, Utah Jazz. Utah Jazz juga sempat ada di puncak nih, sekarang udah di posisi 9. Ayo Utah, mau kemana? Mau naikin lagi apa mau langsung drop aja sekalian Utah? Ayo. Aduh, saya lagi pegang ini pemain rookie-nya Utah nih, Walker Kessler. Gue berharap nih si Kelly Olynyk nih di trade aja lah, biar si Walker Kessler ini dapat menit, man. Dia bisa jadi the next Rudy Gobert, man. Statistiknya dia per 36 menit tuh monster, bro. Dia bisa, wah gila, bisa 7 blocks per game kalau main 36 menit tuh. Ngeri. Saya pegang tuh, mudah-mudahan ya. Kelly Olynyk, udah kamu kemana aja lah, udahlah. Jangan di Utah. And then ada Minnesota Timberwolves, dan di bawah masih ada Dallas. Dallas masih posisi 11 ya. Di bawahnya Dallas ada tim saya, OKC. Di bawahnya ada Lakers. Kalau San Antonio sama Houston kayaknya arahnya mau kemana kita sudah bisa prediksi ya. Terutama San Antonio Spurs. Oke guys, mungkin segitu aja episode 30 yang ternyata panjang banget. Ini tadi kita mulai siaran jam 6, sekarang udah jam 6.45. Kapan saya pulangnya dan kapan saya ngeditnya ini. Kayaknya bisa malam banget ini tayangnya nih, episode 30 ini. Oke, kita cepet-cepet pulang supaya bisa kita edit dan bisa segera tayang episode 30 ini. Guys, thank you banget yang udah terus loyal, terus support channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang. Ini channel berkembangnya cepet banget dan di luar ekspektasi gue. Dan ternyata kalau gue nggak upload berapa lama tuh banyak yang nanyain gitu. Gue seneng, man. Mudah-mudahan gue bisa rutin ya. Saya bingung ngatur waktunya, tapi gue usahain deh di Januari nanti 2023 ya, bisa bener-bener rutin, komitmen untuk bisa rutin setiap hari. Mudah-mudahan bisa bikin episode ngobrol NBA di YouTube. Oke guys, that's it for episode 30. I'll see you guys on the next episode. I'm out.